Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman masih mampu untuk istiqomah menempuh jalan keilmuan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sesi hampir 300 mungkin. Malam hari ini kita masih ada di ranah risalah cinta dan patah hati. Tema ini antara lain sengaja saya angkat karena saya merasa hari-hari ini wacana-wacana tentang cinta, tentang hati, itu mungkin bagi sebagian besar orang mungkin dianggap naif, mungkin juga dianggap lebay, mengingat ada berbagai problem-problem besar di sekeliling kita, termasuk problem pandemi yang hari ini masih kita rasakan bersama. Meskipun menurut saya sebenarnya justru di era-era sulit, di era-era ujian seperti hari-hari ini, kita lebih perlu lagi menghidupkan hati, menghidupkan nurani kita, antara lain dengan memperbanyak kajian-kajian yang bertema-tema seperti cinta, seperti hati, dan lain sebagainya. Hari ini orang mulai banyak lupa caranya untuk berempati dengan yang lain, caranya untuk menghidupkan nuraninya saat berhadapan dengan yang lain. Kita berhadapan dengan yang lain, selalu saja yang kita bunyikan kepentingan kita sendiri. Kita jarang peduli bahwa orang lain juga punya kepentingan, orang lain juga punya perspektif, orang lain juga punya kebenaran menurut mereka sendiri. Ini kalau nurani kita tidak hidup, ya lahirnya pasti konflik. Maka di tengah arena saling pertandingan, di tengah situasi kebencian yang banyak beredar di mana-mana hari ini, mari kita hidupkan lagi wacana-wacana yang lembut seperti tema kita bulan ini, tema tentang cinta. Baik, ya meskipun tema semacam ini mungkin tidak segayeng kalau kita membahas tema-tema filsafat yang sifatnya rasional kritis, tapi tema ini menurut saya punya manfaatnya sendiri untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita. Bahkan saya punya asumsi semua orang sebenarnya pernah dan mengalami apa yang kita bahas di bulan ini, yaitu mengalami cinta, bahkan mungkin sedikit banyak pernah mengalami patah hati, kekecewaan dalam menjalankan cinta. Maka pelajaran kita dari bulan ini adalah pelajaran menghidupkan hati dan pelajaran memahami gerak hati kita, khususnya dalam ranah cinta. Lebih khusus lagi, cinta yang kita sebut cinta romantik. Jadi mungkin nanti pada saatnya kita tidak hanya cinta romantik kita gali, tapi juga cinta ilahiyah, sebagaimana beberapa tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, bismillah, kita mulai ya. Malam hari ini tokoh kita
teman-teman sebagian besar mungkin sudah kenal, yaitu Khalil Gibran. Ngaji filsafat beberapa kali mengangkat tokoh ini, dan saya sendiri sebenarnya ya sangat akrab dengan beliau, Khalil Gibran ini. Bukan apa-apa, dulu waktu S1 skripsi saya itu tentang Khalil Gibran. Mungkin teman-teman sudah membaca skripsi saya karena skripsi itu oleh teman-teman MJS diterbitkan dengan judul Dunia Cinta Filosofis Khalil Gibran. Jadi makanya tadi saya bilang saya agak akrab dengan tokoh ini, karena sejak muda saya menggali pikiran-pikiran tokoh ini dari berbagai tulisannya yang menurut saya luar biasa. Nah, siapa Khalil Gibran, kemudian bagaimana sejarah riwayat hidupnya dan lain sebagainya, silahkan teman-teman merefer lagi ngaji filsafat sebelum-sebelumnya. Saya lupa berapa kali tokoh ini saya angkat, tapi pasti ada sebelum-sebelumnya. Biar teman-teman tidak ngulang-ulang, biar saya juga tidak menyampaikan yang mengulang-ulang. Jadi untuk riwayat hidup dan lain-lain, silahkan teman-teman merujuk ke ngaji-ngaji sebelumnya. Malam hari ini kita fokus pada tulisannya Gibran yang berjudul Al-Ajnihah Al-Mutakassirah. Naskah aslinya memang dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sayap-sayap patah. Kalau dalam bahasa Inggris jadinya broken wings. Jadi Gibran ini memang menulis dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Karya beliau yang paling monumental kan The Prophet, yang dulu pernah kita kaji secara khusus itu. The Prophet ini bahkan ada yang bilang bestseller sampai 40 tahun. Tapi ada tesis yang baru, ternyata sayap-sayap patah ini, Al-Ajnihah Al-Mutakassirah ini, bestsellernya ada yang bilang lebih lama daripada The Prophet. Bedanya, kalau sayap-sayap patah ini aslinya dalam bahasa Arab, kalau The Prophet aslinya dalam bahasa Inggris. Jadi naskah sayap-sayap patah sendiri ini bisa kita sebut sebagai novel yang sifatnya autobiografi. Jadi salah satu pengalamannya Gibran. Pengalamannya di dalam cinta pertama, cuma cinta pertama yang sad ending. Malam hari bulan ini kita ketemu tokoh-tokoh yang cintanya sad ending semua, tidak apa-apa. Bukan berarti cinta yang sejati itu wajib sad ending, tapi cerita cinta yang sad ending itu rasanya lebih menyentuh, rasanya lebih mewakili beberapa suara hati dalam diri kita masing-masing, sehingga banyak orang ketika nulis cerita cinta itu kalau ingin menyentuh khalayak biasanya di model sad ending. Meskipun juga tidak harus begitu, tapi paling tidak dari kisah-kisah yang sad ending ini kita mengambil pelajaran bahwa cinta itu memang hakikatnya adalah berkorban. Cinta itu hakikatnya adalah bukan pamrih individu, bukan mengejar kesenangan pribadi. Dari situ kemudian lebih mudahnya kalau diterjemahkan dalam cerita ya dibuat sad ending. Meskipun ya tidak harus wajib begitu. Baik, novel Al-Ajnihah Al-Mutakassirah ini adalah kisah cinta pertamanya Gibran. Ada yang bilang kisah ini cerita ketika Gibran masih di Libanon. Gibran ini kan kelahiran Libanon, nanti pindah ke Amerika. Aktivitas kreatifnya di Amerika. Jadi saat di Libanon dia mengalami cinta pertama pada seorang gadis yang nama aslinya Hala Tahir.
Tapi kalau di Al-Ajnihah Al-Mutakatsiroh, halad akhir ini namanya menjadi Selma Karami. Di novel ini sebenarnya tokohnya tidak banyak. Tokohnya hanya 5. Yang pertama Gibran sendiri, yang kedua Selma Karami, yang ketiga ayahnya Selma, namanya Faris Effendi Karami, yang keempat pendeta. Ini pendeta yang dalam tanda petik ya memaksa orang tuanya Selma untuk menikahkan Selma dengan keponakannya. Pendetanya namanya pendeta Bulos Holib. Nanti keponakannya yang menikahi Selma namanya Mansur Bey Holib. Jadi hanya 5 orang ini yang dimunculkan namanya di Al-Ajnihah Al-Mutakatsiroh. Novelnya tidak tebal, tipis saja, tapi memang sangat puitis. Saya lupa dulu di sesi apa, ada salah seorang tokoh yang menyatakan bahwa cinta dan puisi itu memang dekat. Mengapa cinta dan puisi itu dekat? Ya karena cinta itu berhubungan dengan keindahan rasa. Kalau ini keindahan rasa, ya memang tidak mudah untuk dinarasikan secara rasional konkret. Maka ketika orang ingin menunjukkan seperti apa cintanya, biasanya menggunakan kalimat metafor-metafor yang sifatnya puitis. Biasanya puisi ini terus indah. Mengapa? Ya karena hakikat cinta itu sendiri kan menunjukkan keindahan jiwa. Boleh dicek teman-teman di sekelilingmu, kalau ada yang sedang dimabuk cinta, dilanda cinta, itu biasanya secara otomatis mudah atau jangan-jangan malah pinter bikin puisi. Karena jiwanya memang sedang indah dan apa yang ingin dia ungkapkan dari dalam dirinya itu sejenis keindahan. Kadang-kadang nulis surat saja kan seperti nulis puisi. Kalimat-kalimatnya tertib, tertata. Kalau salah sidik wae kan terus kamu ndak, wah dihapus ini, rasanya ndak enak, ndak sreg. Nah, itu maka cinta dan puisi itu dekat. Apalagi yang mengalami cinta seorang pujangga seperti Khalil Gibran ini. Ini mesti yang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang patah hati, membaca novelnya ini mestinya ya pasti baper. Oke, baik, kita mulai ya. Novel ini dibuka dengan sebuah persembahan kepada sahabat, mungkin saya menyebutnya sahabat, sebenarnya kalau dibaca di biografinya ya ini semacam kekasihnya. Tapi ya Gibran ini nasibnya agak murung, nasibnya agak buruk. Cerita-ceritanya secara konkret real dalam hidupnya itu banyak kemalangan-kemalangan. Jadi ini yang membuat kalimat-kalimat tuturnya itu rasanya murung dan malang. Nah ini kalau Al-Ajnihah Al-Mutakatsiroh ini di bagian awal disebut ini dipersembahkan kepada MIH. Kepada MIH, ku persembahkan buku ini. MIH itu singkatan dari nama Mary Elizabeth Haskell. Mary Elizabeth Haskell ini putrinya seorang direktur bank, yang dia ini jadi kepala sekolah, namanya sekolahnya Haskell Dean School. Dan dia ini sahabat akrabnya, bahkan jadi manajernya, jadi promotornya Gibran. Mary inilah nanti yang membiayai studinya Gibran, membiayai perjalanan intelektualnya, membiayai perjalanan kesenimanan Gibran. Jadi dia yang mengantarkan Gibran mendunia. Makanya Al-Ajnihah Al-Mutakatsiroh ini dipersembahkan padanya. Jadi ada kalimat persembahannya menurut saya indah.
kepada yang menatap sang mentari dengan mata nyalang dan menggenggam api dengan jari jemari tanpa gemetar, serta mendengar suara keabadian yang rohani di balik jerit nyaring si buta. Kepada MIH ku persembahkan buku ini. Oke, ya nanti teman-teman diulang lagi, dibaca lagi kalimat itu. Jadi kalimat persembahan yang indah. Baik, bismillah, kita mulai. Monggo teman-teman disiapkan ubur rampinya untuk ngaji malam hari ini. Mungkin lebih cepat ngantuknya, lebih cepat tidurnya, karena kita ketemu banyak sekali kalimat-kalimat puitis. Wong tema-tema biasa saja kita ngantuk ya ngaji, berpikir apalagi malam hari ini kita temanya gak tema sastra yang puitis. Baik, ya nanti ada beberapa pelajaran yang saya garis bawahi dari Al-Ajniha Al-Mutakassiroh ini. Yang pertama pastinya pelajaran tentang cinta. Nanti sebagian besar sebenarnya menurut saya yang menarik dari novelnya Gibran ini adalah pandangannya tentang perempuan. Kedahsyatannya, kekuatannya, kelembutannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya beberapa tema-tema yang lain. Tapi fokusnya nanti ada di dua itu, tentang cinta dan tentang perempuan dan kekuatannya. Ya kalau mau dicermati, ada banyak tema dari Al-Ajniha Al-Mutakassiroh ini. Di catatan saya, mungkin yang tertarik ya ingin mengkaji ini jadi tesis atau jadi skripsi, bisa tema tentang cinta, bisa tema tentang memori, kenangan. Jangan lupa, menurut saya makhluk paling indah dalam cinta itu kenangan. Kalau teman-teman yang pernah jatuh cinta atau pernah patah hati atau sedang LDR-an itu akan tahu betapa berharganya sekaligus betapa indahnya, bahkan juga sekaligus betapa menyiksanya yang namanya kenangan. Kadang-kadang jauh lebih indah daripada kenyataan. Mungkin yang pernah patah hati ya, di bayanganmu, kenangan-kenanganmu tentang orang yang engkau cintai itu masih dalam bentuknya yang paling indah. Tapi begitu ketemu dalam kenyataannya, mungkin harapan tak seindah dalam kenangan. Jadi kenangan ini makhluk yang menurut saya penting dibahas bagi yang concern dengan tema cinta. Oke. Ya kenangan, memori, nostalgia, dan lain sebagainya. Mengapa reuni itu rasanya kok indah, jauh lebih menyenangkan daripada pas kita ngalami langsung, pas sekolah langsung atau pas kuliah langsung, itu rasanya beda kan kayak reuni. Karena dalam reuni itu biasanya kita menghidupkan kenangan-kenangan. Jadi kalau kita sedang reuni kan misalnya ketemu teman kita siapa, itu kan yang bunyi di kepala kita, teman kita ini dulu begini loh. Jadi yang bunyi itu kenangannya. Makanya terus kita betapa gembira, betapa teriak-teriak, padahal mungkin dulu kita ada ndak senengnya, ada kasus apa sama dia. Tapi ya kenangan memang indah. Kemudian di novel ini juga ada keheningan. Ini menarik, Gibran ini dalam banyak interaksinya dengan tokoh-tokoh di novel ini itu tidak banyak kata-kata. Kalau banyak novel itu kan biasanya ada kata siapa, bla 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 bla, menurut siapa, kata-kata. Tapi ini dalam keheningan. Jadi dalam diam, dalam suara hati. Jadi di situ nanti akan kita lihat betapa suara hati, betapa keheningan itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada kata-kata. Sekedar tatapan mata, sekedar duduk berdua, sekedar sendirian di malam hari dengan keheningan-keheningan. Tapi maknanya jauh lebih dalam daripada kata-kata.
Kemudian di situ ada juga kepasrahan. Kalau ini memang hubungannya dengan arus utamanya cerita itu kepasrahan. Kepasrahannya seorang Selma Karami yang dipaksa menikah. Sebenarnya yang memaksa menikah itu bukan orang tuanya, tapi pendetanya. Orang tuanya tidak akan berani membantah pendeta, membantah tokoh agama. Kalau yang merintah sudah tokoh agamanya, susah bantahnya karena tokoh agama ini dipandang yang punya otoritas tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, mau tidak mau karena yang memerintah pendetanya, tokoh agamanya, ya Selma terpaksa pasrah. Meskipun menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dan suaminya juga sebenarnya tidak mencintai Selma. Yang dia cintai hanya kekayaan orang tuanya. Jadi karena melihat Selma ini anaknya orang kaya, dia mengincar kekayaannya. Kalau status sosial dia sudah punya, yaitu keponakannya pendeta. Tinggal kekayaan, maka kekayaan itu dia mengincar ayahnya Selma. Faris Effendi, ayahnya Selma, itu sebenarnya ngerti bahwa ini sebenarnya anakku tidak cinta sama dia. Dia juga tidak cinta sama anakku, tapi kalau membantah perintahnya pendeta bisa dimusuhi semua orang. Mungkin bisa dianggap penistaan seperti hari ini ya. Mungkin bisa dianggap melecehkan agama dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau pasrah. Dan pastinya dengan model kepasrahan semacam itu ada tema lagi yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu tema penderitaan. Jadi bagaimana karena yang berjalan adalah yang tidak diinginkan oleh semuanya, baik oleh ayahnya, oleh Selma, oleh Gibran, bahkan mungkin juga oleh keponakannya pendeta. Yang terjadi ya semuanya tidak nyaman, semuanya menderita. Baik, itu gambaran dari kisah dalam Sayap-Sayap Patah. Ada beberapa tema. Oke, sekarang kita belajar ada wawasan-wawasan baru apa sih dari novel ini yang mungkin nambah pemahaman kita semua tentang tema-tema tadi. Baik, ambil nafas sebentar, kita mulai. Bismillah. Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Ini pastinya saya potong-potong sesuai gaya ngaji filsafat ya, yang ingin mendalami secara runtut ceritanya dari awal sampai akhir ya silahkan dibaca sendiri. Sekarang Broken Wing, Sayap-Sayap Patah, Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini sudah bisa teman-teman temukan gratis online. Meskipun yang mau membeli bukunya juga ada. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari cinta. Ada beberapa wawasan tentang cinta, beberapa insight yang menurut saya menarik dari novel ini tentang cinta. Yang pertama adalah tentang cinta pertama. Gibran dalam novel itu menjelaskan bahwa setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dalam hidup setiap orang muda pasti ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi kehidupannya dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Jadi ini Gibran mengasumsikan
Tidak ada orang yang tidak mengalami cinta pertama di masa mudanya. Ya, ini saya tidak perlu menjelaskan. Ayo teman-teman direnungi sendiri, ayo perjalanan hidupnya selama ini. Siapakah cinta pertamanya teman-teman atau bapak ibu yang mungkin mendengarkan? Pasti punya, pasti ada cinta pertama itu. Yang seperti saya bilang tadi, dia hidup dengan sangat indah dalam kenangan kita. Yang kita ingin kembali lagi ke sana. Kalau bisa, mbok yo, balik lagi ke masa itu. Kita ingin mengalami rasa yang sama, yang membuat kita begitu bahagia saat itu. Nah, jadi ini menurut saya wawasan pertama, karena ini ada di bagian-bagian awalnya novel. Yang diceritakan oleh Gibran di novel ini kan juga pengalaman cinta pertamanya. Boleh kalau teman-teman tertarik, ayo tulislah pengalaman cinta pertamamu masing-masing. Sebagian besar mungkin sad ending karena tidak nyambung, tidak seperti yang diharapkan. Tapi mungkin juga ada yang begitu cinta pertama langsung klik, langsung nyambung sampai nikah, sampai sekarang, ya alhamdulillah. Tapi yang tidak nyambung, yang cinta pertamanya tidak sukses, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah juga punya banyak pengalaman. Punya banyak pengalaman kan banyak pengetahuan. Semakin banyak pengalaman, semakin dewasa. Tapi pelajaran berharga dari cinta pertama menunjukkan bahwa cinta itu memang indah. Bahwa cinta itu memang fitrah. Jadi cirinya manusia. Ya mengapa ada yang sukses, mengapa ada yang tidak? Ya karena manusia itu bukan seperti binatang. Kalau binatang ya tertarik, seneng, langsung nyambung, dipaksa, setelah itu bubar, tidak apa-apa. Tapi manusia itu kan ada norma, ada nilai-nilai. Indahnya di situ. Jadi pelajaran pertama cinta adalah cinta pertama.